Hai semuanya, hidup seringkali terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh lika-liku. Ada jalan yang lurus, ada pula tikungan tajam yang membuat kita harus berhati-hati. Ada tanjakan yang melelahkan, dan ada turunan yang bisa membuat kita lega. Tetapi di antara semua itu, ada satu hal yang selalu hadir. Kesulitan. Kesulitan datang tanpa diminta, tanpa disambut. Tapi seringkali ia menjadi bagian yang justru membuat kita belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Di balik kesulitan, ternyata ada banyak hal yang tidak langsung terlihat. Ada makna yang bisa memberi cahaya di tengah gelap. Ada pelajaran yang bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan merasa seolah-olah dunia berhenti mendukungnya. Semua terasa berat, semua langkah seperti tertahan. Bahkan nafas pun kadang ikut sesak. Tapi kalau kita mau menoleh sedikit lebih dalam, kesulitan itu bukan hanya sekedar beban. Ia bisa menjadi pintu. Pintu menuju pemahaman baru, pintu menuju kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya, pintu menuju diri kita yang lebih matang. Karena sebenarnya, manusia tidak pernah tahu seberapa kuat dirinya sampai diuji oleh keadaan. Kita bisa melihat dari pengalaman sehari-hari. Seorang anak yang baru belajar berjalan, ia pasti jatuh berkali-kali. Kalau jatuh itu dianggap sebagai kesulitan, maka anak itu akan berhenti mencoba. Tapi justru dari jatuh bangun itulah, ia akhirnya bisa berdiri kokoh dan melangkah. Sama seperti kita yang sudah dewasa, kesulitan hadir agar kita punya kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Mungkin di awal kita merasa tidak sanggup, tapi seiring waktu, justru rasa tidak sanggup itulah yang memaksa kita untuk mencari cara, mencoba jalan berbeda, dan akhirnya menemukan kemampuan yang sebelumnya tersembunyi. Kesulitan juga seringkali menjadi cermin. Ia memperlihatkan siapa sebenarnya kita dan bagaimana cara kita menyikapi hidup. Ada orang yang ketika sulit, langsung menyerah, merasa hidup tidak adil, dan berhenti berjuang. Tapi ada pula orang yang menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk bangkit. Sama-sama menghadapi tantangan, tapi responnya berbeda. Inilah yang membuat kita sadar bahwa di balik kesulitan ada pilihan yang bisa kita ambil. Pilihan untuk larut dalam keluh kesah, atau pilihan untuk menjadikannya pijakan agar kita bisa melompat lebih tinggi. Kadang-kadang kesulitan terasa begitu berat karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita melihat orang lain seolah hidupnya mulus, tanpa hambatan, penuh dengan kebahagiaan. Padahal setiap orang punya kesulitan masing-masing, hanya saja tidak semuanya terlihat. Kesulitan orang lain mungkin berbeda bentuknya, dan seringkali kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka perjuangkan di balik senyumnya. Menyadari hal ini bisa membuat kita sedikit lebih tenang, karena ternyata kita tidak sendirian. Semua orang punya beban, dan setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Yang menarik, kesulitan seringkali melahirkan kreativitas. Ketika semua jalan terasa buntu, manusia mulai berpikir di luar kebiasaan. Banyak penemuan besar lahir justru dari keterbatasan. Listrik, lampu, telepon, internet, semua itu hadir karena ada orang-orang yang kesulitan dengan keadaan pada masanya, lalu mencari solusi. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin karena kesulitan ekonomi, kita belajar berhemat. Karena kesulitan komunikasi, kita belajar lebih sabar. Karena kesulitan kehilangan, kita belajar lebih menghargai. Semua itu tidak akan muncul jika hidup selalu mulus tanpa hambatan. Satu hal lagi yang sering terlupakan adalah bahwa kesulitan membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil. Ketika kita pernah sulit makan, kita akan lebih bersyukur ketika bisa menikmati sepiring nasi hangat. Ketika kita pernah sulit tidur karena banyak masalah, kita akan lebih menghargai malam yang tenang. Rasa syukur itu tumbuh bukan karena keadaan selalu indah, tapi justru karena kita pernah melewati masa sulit. Jadi, sebenarnya, di balik kesulitan, ada rasa nikmat yang lebih dalam ketika kita berhasil melewatinya. Tidak bisa dipungkiri, ada kesulitan yang rasanya terlalu berat sampai membuat orang kehilangan semangat hidup. Tetapi seringkali, ketika masa itu sudah lewat, kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata aku bisa melewatinya.
Hal itu memberi kita bukti bahwa diri kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Banyak orang yang di masa sulit justru menemukan jati dirinya. Ada yang menemukan bakat, ada yang menemukan kepercayaan diri, bahkan ada yang menemukan arah hidup baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kesulitan juga mengajarkan kita soal empati. Ketika kita pernah susah, kita jadi lebih mudah memahami kesusahan orang lain. Kita tidak lagi gampang menghakimi, tidak lagi buru-buru menilai. Kita tahu rasanya terpuruk, sehingga hati kita lebih lembut ketika melihat orang lain dalam posisi yang sama. Dari sini kita belajar bahwa kesulitan bukan hanya membentuk diri kita, tapi juga memperluas hati kita. Kita jadi manusia yang lebih manusiawi, yang tahu cara menghargai, yang tahu cara berbagi. Dalam banyak cerita hidup, seringkali kesulitan menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Seorang yang gagal berkali-kali dalam pekerjaannya, mungkin akhirnya menemukan bisnis yang sesuai passionnya. Seorang yang ditinggalkan, mungkin akhirnya bertemu dengan orang yang lebih tepat. Seorang yang jatuh sakit, mungkin akhirnya belajar menjaga kesehatan dengan lebih serius. Semua itu menunjukkan bahwa kesulitan tidak pernah hadir tanpa alasan. Ia selalu membawa pesan, meski kita mungkin baru mengerti artinya setelah waktu berjalan cukup lama. Kalau dipikir-pikir, hidup tanpa kesulitan sebenarnya akan terasa hambar. Seperti membaca buku tanpa konflik atau menonton film tanpa masalah. Tidak akan ada perkembangan karakter, tidak akan ada cerita yang menarik. Begitu juga dengan hidup kita. Kesulitanlah yang memberi warna, memberi kedalaman, memberi cerita. Dengan begitu, kita bisa melihat kembali perjalanan kita dan berkata, "Aku sudah melewati banyak hal dan itu membuat aku seperti sekarang." Kadang kita baru benar-benar merasakan arti dari kesulitan ketika kita harus menjalaninya sendirian. Ada masa di mana kita merasa tidak ada satupun orang yang benar-benar memahami, meski ada banyak orang di sekitar kita. Kesulitan membuat kita merasa kecil, merasa lemah, dan seolah tidak punya arah. Namun, justru dalam kesendirian itulah kita bisa menemukan ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Kita belajar mengenal pikiran kita, mengenal ketakutan yang selama ini kita sembunyikan, mengenal keinginan yang sebenarnya kita miliki. Kesulitan membuka ruang untuk itu semua, meski rasanya pahit. Bayangkan, ketika kita kehilangan pekerjaan. Hari-hari terasa hampa, semangat seperti hilang, dan pandangan masa depan tiba-tiba gelap. Tetapi justru dari keadaan itu, ada banyak orang yang akhirnya menemukan bakat terpendamnya. Ada yang mulai membuka usaha kecil, ada yang mulai menulis, ada yang mulai berani mencoba hal baru yang dulu tidak pernah terpikirkan. Jika tidak ada kesulitan kehilangan pekerjaan itu, mungkin mereka tidak pernah bergerak keluar dari zona nyaman. Jadi, kesulitan seringkali menjadi jembatan agar kita sampai pada jalan baru yang lebih sesuai. Banyak juga orang yang pada awalnya mengutuk kesulitan, tapi setelah melewati masa itu, justru bersyukur karena pernah mengalaminya. Misalnya, seorang siswa yang pernah gagal masuk sekolah favorit. Awalnya terasa menyakitkan, seolah semua mimpi runtuh. Tetapi akhirnya ia belajar lebih giat, menemukan teman-teman baru, bahkan meraih prestasi di tempat lain yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita sering tidak sadar bahwa kegagalan atau kesulitan yang membuat kita kecewa di satu waktu bisa jadi adalah jalan agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik di waktu berikutnya. Ada pepatah yang bilang bahwa kesulitan adalah guru yang keras tapi jujur. Ia memang tidak datang dengan kelembutan, tapi dengan ketegasan. Ia memaksa kita belajar, memaksa kita tumbuh, dan memaksa kita meninggalkan hal-hal yang sudah tidak cocok lagi dengan hidup kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, seringkali kita dipaksa untuk memilih, apakah tetap diam dan terpuruk, atau bergerak dan berubah. Dari pilihan itulah, kita akhirnya belajar tentang keberanian. Karena berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah, meski rasa takut itu ada. Selain itu, kesulitan juga bisa menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Kadang, ketika hidup terlalu mudah, kita jadi lupa pada sumber kekuatan kita yang sebenarnya. Kita terlalu percaya diri, merasa segalanya ada dalam kendali kita. Tetapi begitu kesulitan datang, barulah kita menyadari betapa terbatasnya diri kita. Kita belajar untuk kembali berdoa, kembali merendahkan hati, kembali bersandar pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dari situ, kita jadi lebih sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi ada kuasa yang lebih besar yang mengatur. Tidak jarang juga kesulitan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Dalam kesenangan, kita mungkin dikelilingi banyak orang, tapi tidak semua benar-benar ada untuk kita. Namun ketika kesulitan datang, kita bisa melihat siapa saja yang tetap bertahan di sisi kita. Mereka yang tetap memberi dukungan meski kita tidak punya apa-apa,
Mereka yang tetap peduli meski kita tidak bisa memberi balasan apapun. Dari kesulitan itu, kita jadi bisa lebih membedakan mana teman sejati, mana yang hanya sekadar datang saat senang saja. Kesulitan pun melatih kesabaran kita. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita selesaikan dengan cepat. Masalah keuangan, hubungan, kesehatan, semuanya butuh waktu. Kadang, kesulitan terasa semakin berat karena kita terlalu ingin semuanya cepat selesai. Padahal, justru dengan belajar sabar, kita bisa menemukan ritme baru dalam hidup. Kita belajar menunggu dengan tenang, kita belajar menghargai proses, dan kita belajar untuk tidak selalu terburu-buru. Kesabaran itu sendiri adalah kekuatan, dan tanpa kesulitan, kita tidak pernah punya kesempatan untuk melatihnya. Kalau kita amati lebih jauh, banyak kisah orang-orang besar justru lahir dari kesulitan. Tokoh-tokoh yang kita kagumi hari ini, mereka bukan orang yang hidupnya mulus tanpa hambatan. Hampir semuanya pernah jatuh, pernah gagal, pernah ditolak. Tapi mereka memilih untuk tetap berjalan bahkan ketika jalannya penuh duri. Mereka tahu bahwa di balik kesulitan, ada pelajaran yang bisa membentuk mereka menjadi lebih kuat. Itulah yang membedakan mereka dari orang yang berhenti di tengah jalan. Kesulitan juga mengajarkan kita soal keikhlasan. Kadang kita terlalu berpegang pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak cocok lagi untuk kita. Kita terlalu ingin mempertahankan hal-hal yang sebenarnya sudah harus kita lepaskan. Kesulitan hadir untuk memberi tanda bahwa sudah saatnya kita merelakan. Memang, melepaskan tidak pernah mudah. Tapi justru dengan melepas, kita memberi ruang agar sesuatu yang lebih baik bisa masuk ke dalam hidup kita. Seperti tangan yang tidak bisa menerima hadiah baru jika masih menggenggam terlalu erat sesuatu yang lama. Dengan demikian, meskipun kesulitan sering datang dengan wajah yang menakutkan, sebenarnya ia membawa banyak hal berharga yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara lain. Kita hanya perlu sedikit mengubah cara pandang. Alih-alih melihat kesulitan sebagai musuh, kita bisa melihatnya sebagai guru. Alih-alih melihatnya sebagai beban, kita bisa menganggapnya sebagai kesempatan. Memang butuh waktu untuk bisa sampai pada pemahaman itu. Tapi begitu kita berhasil, hidup akan terasa lebih ringan. Karena kita tahu, di balik setiap kesulitan, ada sesuatu yang bisa kita temukan. Sesuatu yang bisa kita pelajari, dan sesuatu yang bisa membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berpikir, kenapa harus aku yang mengalami ini? Pertanyaan itu wajar muncul, karena kesulitan sering membuat kita merasa tidak adil diperlakukan. Kita melihat orang lain yang tampaknya hidup lebih mudah, lalu membandingkannya dengan keadaan kita sendiri yang penuh masalah. Namun, jika kita mau melihat lebih luas, setiap orang sebenarnya punya ujian masing-masing. Bentuknya mungkin berbeda, waktunya mungkin tidak sama. Tapi pada akhirnya semua orang akan merasakan fase sulit dalam hidupnya. Bedanya hanya bagaimana kita menyikapi saat itu datang. Kesulitan bisa menjadi semacam latihan mental. Sama seperti otot yang akan semakin kuat jika dilatih dengan beban, pikiran dan hati kita juga bisa lebih kuat jika terbiasa menghadapi tantangan. Pada awalnya memang sakit, capek, bahkan rasanya ingin menyerah. Tetapi setelah berulang kali melewati kesulitan, kita mulai terbiasa. Kita jadi tidak mudah kaget ketika masalah datang, tidak gampang panik, dan lebih cepat bangkit. Ketahanan mental itu tidak bisa dibeli atau diajarkan begitu saja. Ia hanya bisa dibentuk lewat pengalaman menghadapi kesulitan. Kadang, kesulitan juga memaksa kita untuk belajar hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak penting. Misalnya, seseorang yang tiba-tiba harus hidup jauh dari keluarga. Awalnya terasa sulit, karena terbiasa semua urusan ada yang membantu. Tapi dari situ, ia belajar memasak sendiri, belajar mengatur keuangan, belajar mandiri. Semua keterampilan itu muncul justru karena keadaan yang tidak mudah. Jadi meski awalnya berat, di kemudian hari kita akan sadar bahwa pengalaman itu membuat kita lebih lengkap sebagai manusia. Kalau dipikir-pikir, banyak hal indah dalam hidup justru terasa berarti karena ada kesulitannya. Bayangkan kalau semua hal bisa didapat dengan mudah, tanpa perjuangan. Pasti rasanya tidak seistimewa itu. Misalnya, kelulusan sekolah atau kuliah terasa membanggakan karena kita ingat perjuangan begadang, tugas, ujian, dan tekanan yang harus dilewati. Atau keberhasilan kerja terasa membahagiakan karena kita tahu bagaimana rasanya ditolak, gagal, bahkan diremehkan. Semua rasa lega, puas, dan bangga itu lahir justru karena kita pernah melalui jalan yang sulit. Kesulitan juga mengajarkan kita tentang keterbatasan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu mengajarkan kita untuk tidak terlalu kaku dalam menetapkan tujuan.
Kadang kita ingin A, tapi hidup membawa kita ke B. Di awal kita mungkin menolak, kecewa bahkan marah. Tapi lama-lama kita belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Dari situ kita jadi lebih fleksibel, lebih bisa beradaptasi, dan lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kemampuan untuk beradaptasi inilah yang membuat hidup kita jadi lebih tahan banting. Selain itu, kesulitan juga bisa menjadi pengingat kita bahwa kita butuh orang lain. Dalam kondisi senang, kita sering merasa cukup dengan diri sendiri. Tapi ketika sulit, barulah kita sadar bahwa dukungan orang lain sangat berarti. Bahkan sekedar ditemani atau didengarkan saja sudah bisa memberi kekuatan yang besar. Dari situ, kita belajar untuk lebih menghargai hubungan, lebih menghargai keluarga, sahabat, atau siapapun yang mau tetap bersama kita. Kadang kita baru benar-benar menyadari pentingnya orang-orang di sekitar kita justru saat kita berada dalam titik terendah. Menariknya, kesulitan juga membuat kita lebih rendah hati. Saat semua berjalan lancar, mudah sekali kita merasa sombong, seolah-olah semua keberhasilan adalah hasil usaha kita sendiri. Tapi ketika kesulitan datang, kita dipaksa untuk menunduk, dipaksa untuk mengakui bahwa kita tidak bisa segalanya. Dari situ kita belajar tentang kerendahan hati, tentang menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari kemampuan kita. Kerendahan hati itu justru membuat kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tidak sedikit orang yang menemukan makna hidupnya setelah melalui kesulitan. Ada yang menemukan panggilan hidup baru setelah mengalami kegagalan. Ada yang mulai membantu orang lain karena pernah merasakan pahitnya penderitaan. Bahkan ada yang menemukan spiritualitas lebih dalam setelah melalui masa-masa sulit. Seolah-olah kesulitan adalah jalan agar kita bisa sampai pada titik yang lebih bermakna. Karena seringkali ketika hidup mulus-mulus saja, kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, sebenarnya apa yang penting dalam hidupku? Jika kita mau jujur, kesulitan memang tidak pernah menyenangkan. Tidak ada yang ingin sakit, kehilangan, gagal, atau dihina. Tapi kalau semua itu datang, kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan kita. Justru sebaliknya, kita bisa memilih untuk menjadikannya bahan bakar agar kita tumbuh lebih kuat. Sama seperti api yang bisa membakar atau menghangatkan, semua kembali pada bagaimana kita memanfaatkannya. Kesulitan juga seperti itu, bisa menghancurkan kita, bisa juga menempa kita. Pada akhirnya, kesulitan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan hidup yang benar-benar bebas masalah, tapi kita bisa mengubah cara pandang dari melihatnya sebagai musuh menjadi melihatnya sebagai sahabat yang keras tapi setia. Ia mungkin membuat kita menangis, tapi juga membuat kita tertawa lebih tulus ketika semua sudah terlewati. Ia mungkin membuat kita jatuh, tapi juga membuat kita bangkit dengan kekuatan yang baru. Di balik kesulitan, selalu ada sesuatu yang berharga menunggu kita temukan. Ada hal menarik yang sering terjadi ketika kita sedang berada di tengah kesulitan. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap jam seperti hari, setiap hari seperti minggu. Masalah seakan-akan menempel erat di kepala, membuat tidur tidak nyenyak dan pikiran tidak tenang. Namun di balik rasa berat itu, ada sebuah ruang yang bisa kita temukan, yaitu ruang untuk memperlambat langkah dan merenung. Saat hidup memaksa kita berhenti, kita jadi punya kesempatan untuk benar-benar melihat ke dalam diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang sebenarnya penting? Apa yang layak dipertahankan? Dan apa yang sudah saatnya dilepaskan? Banyak orang menemukan makna baru dalam hidup setelah melewati masa sulit. Misalnya, seseorang yang pernah sakit keras. Ketika sehat, ia mungkin sibuk bekerja tanpa henti, mengejar materi tanpa istirahat. Tapi begitu tubuhnya lemah, ia baru sadar betapa berharganya kesehatan, betapa pentingnya istirahat, betapa indahnya momen sederhana bersama keluarga. Kesulitan dalam bentuk sakit itu menjadi guru yang tidak bisa digantikan oleh nasihat manapun. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pahami ketika kita mengalaminya langsung.
Hal lain yang juga bisa kita pelajari dari kesulitan adalah bagaimana caranya bersyukur untuk hal-hal kecil. Saat semua baik-baik saja, kita jarang memperhatikan hal sederhana yang sebenarnya begitu berarti. Udara segar, senyum orang terdekat, makanan hangat, atau bahkan kesempatan untuk bisa bangun pagi. Baru ketika kesulitan datang, kita sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di hal-hal besar. Ia justru bersembunyi di detail kecil yang sering kita abaikan. Dan saat kesulitan memaksa kita melihat hal kecil itu, kita jadi lebih sadar betapa hidup ini sebenarnya penuh dengan anugerah. Kesulitan juga bisa menjadi bahan bakar untuk membangun ketekunan. Banyak orang yang akhirnya sukses bukan karena mereka selalu pintar atau bertalak, tapi karena mereka terbiasa berjuang di masa-masa sulit. Mereka belajar bahwa keberhasilan tidak datang dalam semalam, dan setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa mereka mendekat ke tujuan. Justru karena pernah gagal, mereka belajar untuk lebih tekun. Justru karena pernah jatuh, mereka tahu caranya bangkit. Jadi kesulitan bukan hanya ujian, tapi juga latihan yang membentuk daya tahan. Menariknya, semakin sering kita menghadapi kesulitan, semakin tajam intuisi kita dalam menyikapi hidup. Kita jadi lebih peka membaca tanda-tanda, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih hati-hati agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Semua itu bukan datang dari teori, tapi dari pengalaman nyata. Dan pengalaman itu, meski terasa pahit, seringkali lebih berharga daripada sekedar membaca buku atau mendengar nasihat. Kesulitan memberi kita pengetahuan praktis tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Tidak jarang, kesulitan juga menjadi alasan lahirnya solidaritas. Misalnya, saat terjadi bencana, orang-orang yang sebelumnya sibuk dengan hidup masing-masing bisa tiba-tiba bersatu, saling membantu, saling berbagi. Kesulitan kolektif itu menyatukan manusia dalam rasa kemanusiaan yang sama. Dari situ kita belajar, ternyata kesulitan bukan hanya soal individu, tapi juga bisa menjadi cara untuk memperkuat hubungan antar manusia. Kita jadi lebih paham bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan kita butuh satu sama lain. Kesulitan pun mengajarkan kita bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi. Kadang kita sudah menyiapkan segala sesuatu dengan rapi, tetapi tetap saja ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Dari situ kita belajar untuk tidak terlalu keras menggenggam kendali. Kita belajar untuk lebih fleksibel, menerima bahwa ada hal di luar kemampuan kita, dan percaya bahwa meski jalan berubah, tetap ada tujuan yang bisa kita capai. Dengan cara itu, kita jadi tidak mudah hancur ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, kesulitan memberi ruang bagi tumbuhnya harapan. Mungkin terdengar aneh, tapi justru saat kita berada di titik terendah, harapan terasa lebih kuat. Ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan, harapan kecil itu bisa menjadi cahaya yang menuntun kita untuk terus melangkah. Harapan itu sederhana, keyakinan bahwa semua ini tidak akan selamanya, bahwa ada hari esok yang lebih baik, bahwa badai pasti akan berlalu. Harapan adalah hadiah yang hanya bisa benar-benar kita rasakan nilainya ketika kita sedang sulit. Dan yang tidak kalah penting, kesulitan membuat kita lebih menghargai perjalanan. Kalau tujuan bisa dicapai dengan mudah, kita mungkin tidak akan peduli dengan prosesnya. Tapi karena ada kesulitan, kita jadi menghargai setiap langkah, setiap usaha, setiap perjuangan kecil. Kita tahu betapa sulitnya sampai di titik tertentu, sehingga ketika akhirnya berhasil, rasanya jauh lebih berharga. Proses itu sendiri akhirnya menjadi bagian penting dalam hidup, bukan hanya hasilnya. Jadi, kesulitan mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita tumbuh sepanjang perjalanan. Kesulitan mungkin membuat kita menangis, marah, atau kecewa. Tapi ia juga membuat kita lebih kuat, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur. Di balik setiap air mata, ada kekuatan yang lahir.
Di balik setiap rasa sakit, ada pelajaran yang tertanam. Dan di balik setiap kesulitan, selalu ada peluang untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Kadang kita baru benar-benar menyadari makna kesulitan setelah waktu berlalu cukup lama. Saat sedang berada di dalamnya, kita mungkin hanya merasakan sakit, lelah, atau marah. Tetapi ketika sudah melewati fase itu dan menoleh ke belakang, barulah kita sadar bahwa ada banyak hal yang berubah dalam diri kita. Kesulitan yang dulu kita benci ternyata membuat kita lebih dewasa. Kesulitan yang dulu membuat kita menangis ternyata justru menjadi alasan kita bisa tersenyum lebih tulus sekarang. Hidup seperti menyembunyikan hadiah di balik ujian, hanya saja kita baru bisa melihat hadiahnya setelah berani melewati ujiannya. Tidak sedikit orang yang awalnya merasa kesulitan adalah akhir segalanya, tapi ternyata justru dari situ dimulai awal baru. Misalnya, seseorang yang pernah gagal dalam hubungan. Di masa itu, ia merasa dunia runtuh, kehilangan arah, bahkan kehilangan percaya diri. Namun, beberapa tahun kemudian, ia menyadari bahwa kegagalan itu yang membuatnya belajar tentang apa arti mencintai dengan benar, apa arti menghargai, dan apa arti memilih orang yang tepat. Kalau bukan karena kesulitan itu, mungkin ia akan tetap berada di hubungan yang salah tanpa pernah tahu ada yang lebih baik menunggu di depan. Begitu juga dengan orang yang pernah bangkrut dalam usaha. Saat itu mungkin terasa seperti titik paling rendah, apalagi jika banyak orang menertawakan atau meremehkan. Tapi justru dari bangkrut itu, banyak pengusaha besar yang menemukan cara baru, strategi baru, bahkan ide bisnis baru yang lebih besar. Kesulitan ekonomi memaksa mereka berpikir keras, mencari celah, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang lebih kuat. Jadi, apa yang dulu terasa seperti kegagalan, bisa jadi adalah langkah penting menuju keberhasilan. Kesulitan juga bisa mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Ketika kita dalam kondisi sulit, kita bisa melihat siapa yang benar-benar peduli tanpa pamrih. Orang yang tetap hadir bukan karena ada keuntungan, tapi karena memang tulus ingin membantu. Pengalaman itu membuat kita belajar bahwa dalam hidup, tidak semua orang bisa kita andalkan, tapi pasti ada beberapa yang benar-benar berharga. Dan hubungan dengan orang-orang yang setia menemani di masa sulit itulah yang seringkali menjadi salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Menariknya, kesulitan membuat kita lebih peka terhadap rasa syukur. Setelah melewati masa sulit, hal-hal kecil yang dulu biasa saja bisa terasa luar biasa. Misalnya ketika pernah hidup dalam keterbatasan, makan sederhana saja terasa nikmat luar biasa. Atau setelah pernah kehilangan, momen kecil bersama orang yang kita sayangi terasa begitu berharga. Kesulitan membuat kita berhenti menganggap remeh hal-hal kecil karena kita tahu betapa berharganya mereka. Selain itu, kesulitan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih realistis. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tidak semua mimpi bisa terwujud dan tidak semua usaha akan berhasil. Tapi itu tidak berarti hidup menjadi sia-sia. Justru dari kenyataan pahit itu, kita belajar untuk menyesuaikan harapan, belajar merencanakan dengan lebih bijak, dan belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Realitas ini membuat kita tidak mudah kecewa, karena kita tahu bagaimana mengatur hati dan pikiran. Kesulitan juga sering menjadi alasan seseorang menemukan tujuan hidupnya. Banyak orang yang baru menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup setelah mengalami kehilangan, kegagalan, atau penderitaan. Misalnya seseorang yang pernah sakit parah lalu memutuskan untuk membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Atau seseorang yang pernah hidup dalam kemiskinan, lalu menjadikan kesulitannya sebagai alasan untuk memperjuangkan pendidikan agar anak-anak lain tidak mengalami hal yang sama. Dari kesulitan pribadi, lahirlah makna hidup yang lebih besar. Kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya kesulitan itu adalah cara hidup untuk menyeimbangkan kita. Jika terlalu banyak kesenangan, mungkin kita akan lupa diri, menjadi sombong atau tidak tahu caranya menghargai. Tapi dengan adanya kesulitan, kita diingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang senyum dan tawa. Ada air mata, ada perjuangan, ada luka. Semua itu ada agar kita tetap membumi, tetap rendah hati, dan tetap menghargai setiap momen yang kita jalani. Kesulitan juga bisa menjadi pintu masuk untuk belajar sabar dan ikhlas. Dua hal yang sering kita dengar, tapi tidak pernah mudah dipraktikkan.
Sabar bukan sekedar menunggu, tapi menunggu dengan tenang tanpa mengeluh berlebihan. Ikhlas bukan sekedar melepaskan, tapi menerima dengan hati lapang meski terasa sakit. Kedua hal ini hampir mustahil dipelajari jika hidup hanya penuh kesenangan. Kesulitanlah yang melatih kita sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita bisa benar-benar memahami apa arti sabar dan ikhlas. Dan pada akhirnya, semua kesulitan memberi kita satu pesan penting, bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Seringkali sebelum kesulitan datang, kita merasa tidak sanggup menghadapi sesuatu. Tapi setelah melewatinya, kita baru sadar bahwa ternyata kita bisa. Itulah kekuatan tersembunyi dalam diri manusia. Kekuatan yang hanya muncul ketika keadaan memaksanya keluar. Jadi, kalau hari ini kita sedang berada di masa sulit, mungkin itu adalah cara hidup untuk menunjukkan betapa hebatnya kita bisa bertahan. Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang kesulitan, yaitu bahwa semua itu tidak pernah berlangsung selamanya. Tidak ada musim yang tetap, tidak ada malam yang abadi, tidak ada hujan yang tidak berhenti. Semuanya selalu berganti. Sama halnya dengan hidup, kesulitan pasti akan berubah seiring waktu. Kita mungkin tidak tahu kapan, tapi lambat laun ia akan mereda. Keyakinan sederhana itu seringkali cukup untuk membuat kita bertahan. Karena kita tahu bahwa apapun yang sedang kita hadapi sekarang hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Dalam perjalanan hidup, kesulitan bisa kita anggap sebagai ujian sekaligus bekal. Ujian karena ia mengukur seberapa siap kita menghadapi kenyataan, bekal karena ia menambahkan pengalaman baru yang bisa kita gunakan di masa depan. Kita mungkin tidak suka ujian itu datang, tapi kalau kita berani menjalaninya, kita akan keluar dengan membawa sesuatu yang tidak ternilai. Bekal berupa ketangguhan, kesabaran, kebijaksanaan, dan rasa syukur yang lebih dalam. Semua itu akan selalu menemani kita, bahkan setelah kesulitannya sendiri sudah berlalu. Kesulitan juga membuat kita lebih menghargai kemenangan kecil dalam hidup. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa bahwa langkah-langkah kecil pun sebenarnya pantas dirayakan. Setelah melewati masa sulit, kita jadi bisa merasakan betapa nikmatnya sekadar bisa tertawa lepas, sekadar bisa tidur nyenyak, sekadar bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat biasa, ternyata menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa ketika kita pernah kehilangan. Dan pada akhirnya, kesulitan tidak hanya mengubah cara kita memandang dunia, tapi juga mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita jadi lebih mengenal kelemahan kita, tapi juga menemukan kekuatan kita. Kita jadi tahu batas kita, tapi juga tahu sejauh mana kita bisa melampauinya. Kesulitan adalah cermin yang jujur, yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa pura-pura. Dari cermin itu, kita bisa belajar menerima diri sendiri apa adanya, lalu perlahan memperbaikinya sedikit demi sedikit. Ada orang yang mengatakan bahwa kesulitan adalah bentuk cinta yang keras. Ia memang tidak datang dengan kelembutan, tapi tujuannya baik, untuk membuat kita tumbuh. Sama seperti orang tua yang mendidik anaknya dengan tegas, kesulitan hadir untuk membentuk karakter. Kalau hidup hanya berisi kenyamanan, mungkin kita tidak akan pernah berkembang. Justru karena ada kesulitan, kita belajar untuk lebih kuat, lebih sabar, lebih kreatif, lebih bersyukur, dan lebih rendah hati. Itu semua adalah hadiah yang tersembunyi di balik ujian. Pada titik tertentu, kita juga perlu menyadari bahwa kesulitan tidak selalu datang untuk dihancurkan atau dihindari. Ada kalanya harus diterima, dijalani, bahkan dipeluk. Karena dari proses itu, kita bisa benar-benar memahami arti hidup. Kesulitan bukan musuh, melainkan bagian dari keseimbangan. Tanpa kesulitan, kita tidak akan tahu arti kemudahan. Tanpa rasa sakit, kita tidak akan tahu arti kebahagiaan. Tanpa kehilangan, kita tidak akan tahu betapa berharganya yang kita miliki. Jadi ketika kesulitan datang, mungkin kita tidak perlu lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi bisa mulai bertanya,
apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dengan pertanyaan itu arah pandang kita berubah. Kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai kutukan, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk bertumbuh, untuk belajar, untuk memperbaiki, dan untuk menemukan makna baru dalam hidup. Akhirnya, hidup memang tidak pernah lepas dari kesulitan. Tetapi setiap kali kita berhasil melewatinya, kita akan semakin percaya bahwa di balik kesulitan selalu ada sesuatu yang menunggu. Kadang berupa kebahagiaan, kadang berupa pelajaran, kadang berupa orang baru, dan kadang berupa diri kita yang lebih kuat. Apapun bentuknya, semua itu adalah bagian dari hadiah kehidupan. Maka, meski jalan terasa berat, kita bisa tetap melangkah dengan keyakinan bahwa tidak ada kesulitan yang datang sia-sia. Karena selalu ada sesuatu yang indah di balik kesulitan.